Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tergantung kapan Anda melihat video ini. Halo everyone, perkenalkan nama saya Nabila Ramadhani dengan NIM C1B023027, mahasiswa manajemen dari Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah studi kasus menarik untuk mata kuliah manajemen hubungan pelanggan yang dibimbing oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Adapun judul presentasi saya adalah tantangan penanganan keluhan dan dampaknya pada kepuasan pelanggan di PT Indonesia Telkom. Langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Adapun latar belakang dari studi kasus ini, di mana PT Indonesia Telkom merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang melayani jutaan pelanggan dari berbagai kalangan dan juga wilayah. Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya ekspektasi pelanggan, perusahaan itu dituntut untuk memberikan layanan yang cepat, responsif, dan juga memuaskan. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam skor kepuasan pelanggan atau yang dikenal dengan istilah CSAT atau Customer Satisfaction Score. Analisis awal menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama dari penurunan ini adalah proses penanganan keluhan yang tidak berjalan dengan optimal. Banyak pelanggan melaporkan kesulitan dalam menyampaikan keluhan, waktu tanggapan yang terlalu lama, serta solusi yang diberikan seringkali tidak sesuai harapan. Hal ini menjadi masalah serius karena dapat menurunkan loyalitas pelanggan dan meningkatkan potensi mereka berpindah ke kompetitor. Dari hasil identifikasi, ada 4 permasalahan utama yang menjadi fokus dalam studi ini. Yang pertama yaitu proses penanganan keluhan yang tidak efisien, ditandai dengan panjangnya alur, seringnya transfer antar departemen, dan kurangnya kepastian dalam penyelesaian masalah. Yang kedua yaitu kurangnya personalisasi layanan. Pelanggan sering merasa dilayani secara umum tanpa mempertimbangkan riwayat interaksi mereka sebelumnya. Yang ketiga, tidak adanya komunikasi proaktif dari pihak perusahaan dalam memberi informasi terkait perkembangan keluhan yang diajukan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu hal-hal di atas berdampak langsung pada meningkatnya angka churn rate, yaitu jumlah pelanggan yang berhenti menggunakan layanan dan berpindah ke penyedia lain. Untuk menggali lebih dalam penyebab dari permasalahan tersebut, saya menggunakan alat analisis fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Dari diagram tersebut, akar permasalahan dibagi menjadi 4 kategori. Kategori pertama yaitu ada manusia. Ini mencakup kurangnya pelatihan, rendahnya empati, serta overload kerja staff customer service. Yang kedua yaitu adanya proses, di mana ini mencakup alur kerja yang panjang, tidak adanya standar waktu penyelesaian atau SLA, dan minimnya koordinasi antar departemen. Yang ketiga ada teknologi, di mana belum adanya sistem CRM yang terintegrasi, tidak ada notifikasi otomatis, dan pelanggan tidak bisa memantau status keluhan mereka sendiri. Dan yang keempat yaitu ada manajemen, di mana ini seperti tidak adanya KPI khusus untuk penanganan keluhan, serta belum terciptanya budaya kerja yang berorientasi kepada pelanggan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami menyusun strategi rancangan ulang penanganan keluhan dari 3 aspek utama. Yang pertama itu dari segi teknologi. PT Indonesia Telkom perlu mengimplementasikan sistem CRM yang mampu mencatat seluruh riwayat interaksi pelanggan. Penggunaan chatbot juga dapat membantu menjawab keluhan dasar secara otomatis selama 24 jam. Ditambah lagi dashboard real time yang bisa digunakan oleh manajemen untuk memantau perkembangan keluhan secara langsung. Yang kedua itu dari segi sumber daya manusia, di mana perlu dilakukan pelatihan rutin bagi staf layanan pelanggan, khususnya dalam aspek komunikasi, empatik, dan penyelesaian masalah. Penempatan petugas khusus yang memiliki kompetensi tinggi juga penting di titik-titik kritis pelayanan. Dan yang ketiga yaitu dari segi alur kerja. Perlu dibuat SOP yang jelas dan singkat dengan penetapan SLA untuk waktu penyelesaian, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas proses penanganan keluhan. Selanjutnya yaitu ada strategi personalisasi dalam penanganan pelanggan. Strategi personalisasi dalam penanganan pelanggan sangat penting untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan, di mana dengan sistem CRM itu staf dapat mengakses riwayat interaksi pelanggan sehingga pelayanan bisa lebih relevan dan sesuai dengan konteks. Selain itu, segmentasi pelanggan itu berdasarkan perilaku dan nilai akan membantu menentukan prioritas penanganan. Misalnya, pelanggan loyal dengan nilai transaksi tinggi itu bisa mendapatkan jalur pelayanan yang lebih cepat. Agen layanan juga harus diberi akses informasi pelanggan secara real time agar dapat memberikan solusi yang tepat tanpa harus memulai dari awal. Selanjutnya yaitu ada strategi komunikasi proaktif, di mana salah satu penyebab ketidakpuasan pelanggan adalah kurangnya komunikasi dari perusahaan selama proses penyelesaian keluhan. Untuk mengatasinya, PT Indonesia Telkom dapat mengirimkan notifikasi otomatis melalui SMS, email, atau WhatsApp setiap kali ada perubahan status keluhan. Selain itu, pelanggan juga bisa mengakses portal self-service untuk melihat perkembangan keluhan mereka. Petugas customer service itu sebaiknya juga menghubungi pelanggan secara proaktif jika penyelesaian keluhan memerlukan waktu lebih lama.
Dan yang terakhir yaitu setelah keluhan diselesaikan, penting untuk meminta umpan balik agar perusahaan bisa terus meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk mengukur apakah strategi-strategi tersebut berhasil, perusahaan dapat menggunakan beberapa metrik utama keberhasilan, yaitu yang pertama ada CSAT, yaitu skor kepuasan pelanggan. Yang kedua ada FCR atau First Contact Resolution, yaitu ini adalah beberapa banyak keluhan yang bisa diselesaikan dalam satu kali kontak. Yang ketiga yaitu ada ART atau Average Resolution Time, yaitu berapa lama waktu rata-rata penyelesaian keluhan. Dan yang keempat itu ada CES atau Customer Effort Score yang mengukur seberapa mudah pelanggan mendapatkan bantuan. Yang kelima itu ada NPS atau Net Promoter Score yang mengukur seberapa besar kemungkinan pelanggan merekomendasikan layanannya ke orang lain. Dan yang terakhir tentu saja ada churn rate atau tingkat kehilangan pelanggan. Adapun untuk rekomendasi solusi dalam jangka panjang, di mana dalam jangka panjang, PT Indonesia Telkom itu disarankan untuk terus berinvestasi dalam sistem CRM berbasis AI yang mampu menganalisis data pelanggan secara otomatis dan memberikan rekomendasi solusi yang presisi. Selain itu, penting juga membangun budaya kerja yang customer-centric di seluruh lapisan organisasi. Perusahaan juga bisa membuat program loyalitas yang berbasis data untuk menghargai pelanggan setia. Forum pelanggan atau Customer Advisory Board itu juga bisa menjadi wadah komunikasi dua arah yang strategis. Dan yang tidak kalah penting, perusahaan harus rutin melakukan audit internal dan benchmarking dengan perusahaan-perusahaan terbaik yang ada di industri. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penurunan kepuasan pelanggan di PT Indonesia Telkom disebabkan oleh sistem penanganan keluhan yang tidak efisien, kurangnya personalisasi, serta minimnya komunikasi proaktif kepada pelanggan. Hal ini berdampak langsung terhadap meningkatnya churn rate dan menurunnya loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis seperti penerapan teknologi CRM, pelatihan sumber daya manusia, perbaikan alur kerja layanan pelanggan, dan penguatan komunikasi yang berkelanjutan dengan pelanggan. Nah, dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada pelanggan, perusahaan diharapkan mampu membangun kembali kepercayaan, meningkatkan kepuasan, dan menciptakan hubungan jangka panjang yang lebih kuat dengan pelanggan. Demikian video presentasi saya mengenai studi kasus penanganan keluhan pelanggan di PT Indonesia Telkom. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru tentang pentingnya manajemen hubungan pelanggan yang baik dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Dan pastinya tetap semangat buat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.